Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan pada majlis sebelumnya tentang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya dan nyatanya siksa kubur di kehidupan alam barzakh, di kehidupan alam kubur kita. Maka sekarang kita coba melihat apa saja bentuk siksa kubur yang akan dirasakan, yang akan didapatkan oleh para penghuni kubur itu, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk siksa kubur itu. Bentuk siksa kubur yang pertama adalah ad-darbu bimitraqatin min hadid. Seorang penghuni kubur akan dipukul bagian kepalanya dengan sebuah palu yang terbuat dari besi. Dan karena kita berbicara tentang kehidupan alam barzakh, maka jangan samakan besi atau palu besi yang ada di alam barzakh itu dengan palu besi yang ada di dunia ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ketika seorang hamba itu diletakkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu para pengantar jenazahnya pergi meninggalkan pekuburan itu, sang penghuni kubur itu masih bisa mendengarkan suara jejak langkah, suara sendal para pengantarnya itu, hingga kemudian datang kepadanya dua malaikat yang mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya tentang sejumlah hal. Di antaranya adalah pertanyaan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya, apa yang engkau yakini? Apa pandanganmu tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sang hamba itu akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kepada hamba itu malaikat tersebut berkata, unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adam minal jannah. Lihatlah wahai hamba, lihatlah wahai mukmin, kepada tempat tinggalmu, tempat dudukmu di dalam neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengganti itu dengan tempat tinggal dan tempat duduk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagian ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya di dalam neraka, seandainya dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi karena dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka malaikat itu mengatakan, tempat tinggalmu di dalam neraka itu telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat tinggal di dalam surga. Maka si hamba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an. Si hamba itu kemudian bisa melihat kedua tempat itu, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas
surga yang diberikan kepadanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kafir awil munafiq fa yaqulu la adri. Sebaliknya orang kafir dan orang munafik, orang kafir atau orang munafik, dia akan menjawab pertanyaan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dulu di dunia saya hanya ikut-ikutan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Saya hanya membebek, saya hanya bertaklid dengan apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kafir dan orang munafik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrabu bimitraqatin min hadid. Dia dihantam, dia dipukul dengan sebuah palu yang terbuat dari besi. Darbatan baina udhuni. Pukulan itu menghantam bagian yang ada di antara kedua telinganya. Itu boleh jadi bagian depan dari wajah yang ada antara kedua telinga, atau boleh jadi bagian belakang kepala yang terletak antara kedua telinga kita. Lantaran pukulan yang sangat keras itu, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih illa tsaqalain. Lantaran sakitnya pukulan itu, lantaran dahsyatnya pukulan itu, maka si kafir dan si munafik ini akan mengerang, akan berteriak dengan sekeras-kerasnya, dengan teriakan yang didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, termasuk hewan-hewan. Illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia tidak mendengarkan suara kesakitan orang kafir atau orang munafik yang dipukul, yang dihantam dengan sebuah palu besi oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu bentuk siksa kubur yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang kafir dan orang munafik, yang menjadi gambaran bagi orang kafir dan orang munafik itu tentang bagaimana masa depan selanjutnya untuk mereka di kehidupan akhirat. Kalau di kehidupan alam kuburnya saja sudah disiksa begitu rupa, sudah diazab begitu rupa, sudah dihantam dan merasakan rasa sakit yang begitu rupa, lalu bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Bagaimana dengan perjalanan mereka selanjutnya di akhirat yang berujung kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Karena itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi renungan penting bagi kita semua untuk kita berusaha untuk memastikan perjalanan kehidupan kita di dunia ini berakhir dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kita ittiba', selalu berkomitmen untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk dalam pria beriman yang tadi disebutkan di dalam hadis ini, yang ketika ditanya tentang
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah dia menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jika mampu menjawab seperti itu, akan diperlihatkan kepada kita oleh malaikat, itulah tempat tinggalmu di dalam neraka yang digantikan oleh Allah, yang telah digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tempat tinggal di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu bentuk siksa kubur yang akan dirasakan oleh orang kafir dan orang munafik. Dan tentu siksa kubur tidak terbatas pada yang satu ini saja. Kita akan bahas bentuk siksa kubur lainnya pada kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.